Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rorinta Praputri, NRP 0881904039. Saya berasal dari kelas TP5P. Di sini saya akan menjelaskan dari penyelesaian tugas 13, yaitu simulasi Monte Carlo, tentang case piping, yaitu prediksi terjadinya korosi yang terjadi pada case saya. Untuk yang pertama, di sini saya memakai sebanyak 11 segmen karena pada case saya terdapat 11 segmen. Lalu untuk mode kegagalan sendiri di sini yaitu GX, di mana GX memiliki rumus yaitu alpha dikurangi corrosion rate atau CR dikalikan T atau time, di mana time sendiri yang ada di sini memiliki satuan tahun. Nah, di mana alpha sendiri yaitu MAWT ya, atau ketebalan dari pipa atau ketebalan minimum dari pipa yang ada pada case. Untuk yang pertama yaitu random CR atau random corrosion rate, di mana di sini random corrosion rate didapat dari distribusi log normal, di mana distribusi log normal itu pada tugas ini dijelaskan bahwa jika case berupa structural structure, maka dilakukan simulasi sesuai dengan tutorial yang diberikan, di mana ada random atau di mana data random corrosion rate adalah distribusi log normal dengan mean dan standar deviasi yang diasumsikan. Sehingga di sini memakai distribusi log normal inverse dengan random data untuk probability untuk nilai mean yaitu 0,105 yang didapat dari jurnal. Pada segmen 1, parameter dari mean yaitu 0,105. Untuk segmen yang kedua yaitu 0,1112 atau 0,112. Untuk segmen yang ketiga 0,166 dan seterusnya. Lalu untuk yang selanjutnya itu di standar deviasi sama, yaitu 0,145 ini didapat dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu di mana standar deviasi untuk segmen 1 0,145, untuk segmen yang kedua yaitu 0,187, segmen ketiga 0,158 dan seterusnya. Lalu selanjutnya yaitu di mana ini jika kita klik atau kita enter, nilainya akan selalu berubah. Dan seterusnya ini juga segmen ketiga, segmen 4, dan seterusnya. Untuk GX sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa nilai alpha dikurangi corrosion rate dikalikan waktu, di mana di sini nilai alpha yaitu 8,56 mm yang didapat dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu ini for this study the value of P in equation 11 is assumed to be 45% while the wall thickness of the pipeline is 8.56 mm. Nah, sehingga di sini untuk ketebalan dari pipeline sendiri yaitu 8,56 mm. Sehingga dapat dijadikan sebagai nilai MAWT atau alpha. Dan didapatkan hasil 0,76325 sekian. Untuk yang segmen kedua sama, memakai segmen 2, alpha dikurangi oleh collision rate pada segmen 2 dikalikan 8, di mana 8 itu yaitu untuk waktu time 8 tahun. 8 tahun didapat dari
jurnal yang saya dapatkan yaitu dari 2001 hingga 2008. Sehingga dapatkan hasil minus 2,121 sekian dan seterusnya sampai segmen 11. Untuk nilai ini tidak bisa secara otomatis, sehingga harus di klik secara manual. Jadi semisal kalau ada nilai random corrosion rate yang sudah di enter, maka nilai GX-nya juga harus di enter karena tidak bisa berubah secara otomatis. Untuk yang selanjutnya yaitu sukses, di mana sukses di sini diartikan bahwa jika GX lebih dari 0 dikatakan sukses, dan jika GX yang bernilai kurang dari 0 dikatakan failure atau gagal. Di mana di sini juga sama dengan if, jika logical testnya yaitu GX. Untuk value if true ini jika benar bernilai 1 dan jika salah atau gagal bernilai 0. Untuk yang failure atau kegagalan yaitu kebalikan dari sukses, di mana di sini kalau di sukses yaitu jika benar atau sukses bernilai 1 dan jika gagal 0. Akan tetapi jika di sini untuk yang benar yaitu dikatakan gagal karena di sini failure, dan yang bernilai 0, dan untuk yang dikatakan salah atau yang dinamakan sukses kan di sini kan tabel failure jadinya 1. Jadi kita ini klik secara manual karena tadi nilai GX-nya kan berubah, jadi tidak bisa secara otomatis. Ini untuk segmen 7, segmen 8, 9, 10 sampai 11. Sehingga didapatkan nilai kumulatif suksesnya ini didapat dari iterasi, di mana Excel sendiri sudah dilengkapi dengan VB program yang didapat dari developer, di mana untuk memunculkan developer ini didapat dari file, lalu klik option, lalu klik advance, dan option, terus customize ribbon dan developernya dicentang dan klik OK. Tapi di sini saya sudah memunculkan atau membangkitkan developer sendiri, sehingga kita langsung klik yang ini, klik kanan, kita isi. Nah ini tidak bisa langsung diklik secara langsung, harus kita edit terlebih dahulu. Kita klik assign micro. Nah ini kan karena saya sudah membuka tadi, kalau semisal masih belum pernah membuka VB program, di sini nanti akan muncul tulisan new gitu. Jadi kan tadi sudah muncul, kita klik file simpan dan edit. Semisal ini masih belum ada, kita klik file, terus kita import file sesuai tugas, yaitu klik. Nah ini di sini untuk iterasi number, terus maksimum iteration yaitu 1,
dan max change yaitu 0,001. Ini nilai ini didapatkan dari Excel, yaitu dari file, terus klik option, lalu klik formula. Nah, di sini sudah tertera, yaitu maksimum iterationnya yaitu 1, maksimum change-nya 0,001, dimana kita klik secara manual. Kita klik OK. Lalu kita kembali lagi ke VB programnya. Nah, untuk di sini, ini untuk di 11, yaitu ini tuh nilai untuk segmen 1, ini nilai segmen 2, segmen 3, sampai untuk yang segmen ke-11. Jika ingin menambahkan atau mengurangi segmen yang ada di Excel, kita harus juga mengurangi atau menambahkan rumus yang ada di figur program atau di sini. Lalu kita klik run. Kita bisa klik reset dan iterasi. Semisal kita coba 100. Kita klik OK, dia akan ngerun sampai 100. Nah, ini sehingga didapatkan kumulatif, sebagai contoh segmen 1 kumulatif suksesnya 36, kumulatif failure-nya 64, dan total iterasinya tadi 100. Untuk simulasi reliability-nya 0,36, untuk simulated unreliability 0,64, di mana simulated reliability ini didapatkan atau simulasi kesuksesan, atau yang untuk simulated unreliability ini untuk simulasi kegagalan, di mana kumulatif ini didapatkan dari 8 atau nilai sukses dari X ditambah oleh dirinya sendiri. Untuk yang bawahnya juga sama, untuk nilai failure, karena tadi sukses ya sukses, kalau failure juga GX-nya failure ditambahkan oleh dirinya sendiri. Untuk total iteration yaitu kumulatif sukses ditambahkan dengan kumulatif failure. Untuk simulated reliability sendiri yaitu di sini D11 yaitu kumulatif sukses dibagi nilai iteration. Dan untuk simulated unreliability didapatkan dari cumulative failure dibagi dengan total iteration. Semisal, tadi di VB program di sini kan tulisannya range F12 select atau ini do until range N11. Di sini itu maksudnya itu batas dari iterasi. Jadi kan ini kan sampai total iterasi ini kan di nomor 13, tapi untuk segmen 11 berakhir di N, jadinya N13. Misal kalau memakai 3 segmen atau 5 segmen gitu, misal kalau memakai 5 segmen berarti yang ada di VB program sini ini bukan N13, tapi kalau 5 segmen berarti di sini yaitu H13. Karena nanti akan mempengaruhi dan tidak bisa di-run. Nah, ini kita coba lagi, semisal 500. Kita klik OK. Dia akan merun secara otomatis. Nah, dapatkan hasil. Terus untuk yang selanjutnya, kita klik reset dan iterasi, kita klik coba 1000. Kita klik OK. Nanti ini akan capai 1000. Nah, ini sudah menunjukkan iterasi, total iterasinya 1000. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.